Halo semua, kembali lagi di channel gue. Hari ini kita akan bahas salah satu misteri kriminal yang paling terkenal dalam sejarah dunia. Sebuah kasus yang udah lewat lebih dari 130 tahun. Namun sampai sekarang manusia, detektif, bahkan teknologi modern masih belum bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Kita akan bahas semuanya secara santai dan mendalam. Dari kondisi London tahun 1880-an, korban-korbannya, gaya pembunuhan, dan surat-surat misterius, sampai teori konspirasi yang paling gila tentang siapa pembunuhnya. Sebelum bahas pembunuhnya, kita harus tahu tempat kejadiannya. London tahun 1888. Bukan London yang kalian bayangkan sekarang. Bukan kota mewah dengan gedung kaca di wilayah bernama Whitechapel. Semua serba kacau. Jalanan becek, sempit, gelap, pencahayaan minim, banyak gelandangan dan pengangguran, dan kemiskinan yang ekstrim. Kriminalitas tinggi, prostitusi jadi pekerjaan bertahan hidup. Itu artinya kalau ada seorang pembunuh beraksi, kemungkinan ketahuan tuh kecil banget. Whitechapel itu ibarat labirin gelap yang penuh dengan gang kecil. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks sering keluar malam sendirian, mencari pelanggan buat makan hari itu. Dan di tengah kondisi kayak gini, datanglah seorang pria misterius dengan pisau yang tajam dan teknik yang luar biasa. Dia muncul tanpa suara, membunuh cepat lalu lenyap sebelum ada yang sadar. Secara umum, Jack the Ripper diyakini membunuh 5 wanita yang dikenal sebagai Canonical Five. Yang pertama adalah Mary Ann Nichols, dibunuh tanggal 31 Agustus 1888. Ditemukan di gang gelap pukul 3 pagi. Lehernya disayat dalam, perutnya dibuka. Polisi langsung sadar, ini bukan pembunuhan biasa. Kemudian ada yang kedua, Annie Chapman, 8 September 1888. Korban kedua ini lebih parah. Organ dalamnya diambil. Pelakunya tahu persis lokasi organ tertentu. Banyak ahli percaya dia punya pengetahuan anatomi. Korban ketiga, Elizabeth Stride, 30 September 1888. Elizabeth hanya mengalami luka leher tanpa mutilasi lanjutan. Diduga pembunuhan kepergok seorang sehingga dia kabur. Yang keempat, Catherine Eddowes. Kejadian pada tanggal 30 September 1888. Hanya 45 menit setelah Stride. Polisi menemukan tubuh Catherine yang dimutilasi parah. Ini pembunuhan paling cepat pergantiannya. Yang kelima, Mary Jane Kelly, 9 November 1888. Korban terakhir sekaligus paling brutal. Tubuhnya nyaris tidak dikenali. Pembunuh punya waktu lama karena kejadian di dalam ruangan. Semua korban adalah perempuan dengan situasi ekonomi yang berat. Ini memunculkan teori bahwa sang pembunuh sengaja memilih korban dengan ekonomi yang rentan agar tidak ada yang mencari korban. Pembunuhan Jack the Ripper mempunyai ciri-ciri khas yang tertentu. Dilakukan di area kecil, gelap. Waktu pembunuhan cepat, kadang hanya butuh 5-10 menit. Leher selalu menjadi target pertama, ada tanda-tanda mutilasi organ, tidak ada bukti seksual, tidak ada saksi yang jelas. Yang bikin merinding adalah ketelitiannya. Pembunuhan ini dilakukan seolah dia sudah latihan bertahun-tahun. Polisi percaya, pelakunya bukan orang yang sembarangan. Ini bagian yang paling terkenal dalam kasus Jack the Ripper. Surat dari Jack the Ripper. Ada ratusan surat yang dikirim ke kepolisian dan media, tapi 3 yang paling terkenal. Yang pertama, Dear Bush Letter. Pertama kali muncul istilah Jack the Ripper. Sebelum surat ini, pembunuh tidak memiliki julukan. Yang kedua, Saucy Jackie Postcard, mengklaim bertanggung jawab atas 2 pembunuhan di malam yang sama. Yang ketiga, From Hell Letter, dikirim bersama potongan ginjal manusia. Tulisannya seperti orang yang tidak terpelajar. Ini yang paling dipercaya sebagai asli. Tapi, apakah benar dari sang pembunuh atau cuma wartawan yang iseng yang mau bikin headline? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Tidaknya ada 300 lebih tersangka sepanjang sejarah. Tapi ada 3 yang paling sering disebut. Yang pertama, Aaron Kominski. Imigran Polandia, punya riwayat gangguan mental. Tes DNA pada tahun 2019 pernah diklaim mengarah ke dia. Namun hasilnya banyak diragukan. Yang kedua, Montague Druid, seorang pengacara yang bunuh diri setelah pembunuhan terakhir. Banyak polisi senior yakin dia pelakunya. Yang ketiga, James Maybrick,
Ada sebuah diary yang ditemukan berisi pengakuan dirinya sebagai Jack. Namun banyak ahli bilang diary itu palsu. Adapun teori-teori yang lainnya adalah dokter kerajaan, keluarga bangsawan, seorang pelaut, pembunuh dari luar Inggris, tapi sampai sekarang belum ada bukti yang benar-benar solid. Ada beberapa alasan penting. Teknologi investasi zaman itu masih primitif. Polisi minim koordinasi, lokasi kejahatan berantakan karena banyak warga datang untuk menonton. Bukti-bukti hilang selama puluhan tahun. Media menyebarkan rumor yang bikin penyelidikan makin kacau. Kasus ini sebenarnya bisa jadi terpecahkan kalau terjadi di era modern, tapi dengan bukti minim dan waktu yang sudah berlalu terlalu lama, kemungkinan identitas Jack the Ripper tetap jadi misteri. Kasus ini sebenarnya bisa terpecahkan kalau terjadi di era modern. Namun dengan bukti minim dan waktu yang sudah berlalu terlalu lama, kemungkinan identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri selamanya. Itulah kisah Jack the Ripper, pembunuh paling legendaris yang mungkin gak akan pernah kita ketahui wajah aslinya. Kasus ini bukan cuma cerita kriminal. Namun juga cermin dari bagaimana suatu kota yang penuh kemiskinan dan ketidakadilan bisa melahirkan monster. Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Kasus apa lagi yang ingin gue bahas? Sampai ketemu di video berikutnya.